Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Banyu Kencana, mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Budiman, mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen Ibu Rafika Ratik Stimuni, STP MSI. Dalam video ini kami akan membahas sebuah studi kasus penggunaan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam penilaian kinerja guru terbaik di Min Kedondong. Perkembangan teknologi saat ini menuntut SDM yang tidak hanya terampil, tetapi juga memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Sayangnya, di Min Kedondong, proses penilaian kinerja guru masih dilakukan secara manual dan seringkali hanya berdasarkan golongan atau pendidikan. Padahal kriteria seperti kedisiplinan, kejujuran, dan kerja pada sama juga penting. Karena itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang objektif dan efisien. Dalam penelitian ini ada 3 hal yang menjadi fokus. Pertama ada bagaimana kita dapat menentukan kriteria penilaian kinerja guru secara menyeluruh. Yang kedua adalah bagaimana metode AHP dapat diterapkan dalam proses penilaian tersebut. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang efektif untuk membantu penilaian guru terbaik. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah AHP. Langkah pertama adalah menentukan tujuan, yaitu memilih guru dengan kinerja terbaik. Langkah kedua, kita tetapkan kriteria apa saja yang akan digunakan untuk menilai guru. Di jurnal ini digunakan 3 kriteria, C1 absensi, C2 prestasi, dan C3 jenjang pendidikan. Lalu kita susun hierarki dari tujuan, kriteria, sampai ke alternatif guru. Setelah itu, kita membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Selanjutnya, kita akan menghitung bobot prioritas dari masing-masing kriteria dan menguji konsistensinya menggunakan rumus-rumus tertentu. Terakhir, kita hitung nilai akhir dari masing-masing guru berdasarkan bobot yang sudah diperoleh. Gambar ini menunjukkan skala intensitas kepentingan dalam metode AHP yang digunakan untuk membandingkan 2 elemen berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari nilai 1 yang artinya sama penting hingga 9, atau satu elemen mutlak lebih penting dari yang lain, termasuk nilai tengah seperti 2, 4, 6, dan 8 sebagai kompromi antara 2 intensitas. Untuk gambar kedua menampilkan matriks perbandingan berpasangan awal di mana A1, A2, dan A3 dibandingkan satu sama lain. Nilai diagonal adalah 1 karena setiap elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sementara nilai elemen lainnya akan diisi berdasarkan skala pada gambar pertama untuk mencerminkan tingkat kepentingan relatif. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Ini penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dalam menilai kinerja guru. Di sini kita memiliki 3 kriteria, C1 absensi, C2 prestasi, C3 jenjang pendidikan. Perbandingan dilakukan berdasarkan seberapa penting satu kriteria dibandingkan yang lain. Hasil perbandingan dituangkan dalam bentuk matriks seperti berikut. Maksud dari tabel ini adalah absensi C1 dianggap 3 kali lebih penting dibanding prestasi C2 dan juga 3 kali lebih penting dibanding jenjang pendidikan. Sedangkan prestasi C2 dianggap 3 kali lebih penting dari jenjang pendidikan C3. Selanjutnya kita harus menjumlahkan setiap kolom dari matriks tersebut agar bisa melakukan normalisasi. Berikut hasil penjumlahannya. Jumlah kolom C1 itu sama dengan 1 ditambah 0,33 ditambah 0,33 hasilnya 1,66. Jumlah kolom C2 adalah 3 ditambah 1 ditambah 0,33 hasilnya 4,33. Jumlah kolom C3 3 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 7. Penjumlahan ini penting karena akan menjadi pembagi untuk setiap elemen di kolom tersebut pada langkah normalisasi berikutnya. Langkah selanjutnya adalah membagi setiap elemen dalam matriks awal dengan total nilai kolomnya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai normalisasi. Contohnya,
Untuk elemen C1 terhadap C1, nilainya adalah 1, jumlah kolom C1 adalah 1,66, maka normalisasinya adalah 1 dibagi 1,66 dan hasilnya adalah 0,602. Begitu juga dengan C1 terhadap C2, nilainya adalah 3, jumlah kolom C2 adalah 4,33, maka normalisasinya adalah 3 dibagi 4,33, hasilnya 0,692. Kita lakukan langkah ini untuk seluruh elemen dalam tabel. Hasilnya adalah matriks prioritas seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari tiap baris. Ini akan menjadi nilai eigenvektor atau bisa disebut juga sebagai prioritas masing-masing kriteria. Perhitungannya seperti ini. Untuk C1, 0,602 ditambah 0,692 ditambah 0,428 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kriterianya ada 3. Nah, maka hasilnya 0,574. Untuk C2 juga sama, 0,198 ditambah 0,230 ditambah 0,428 dibagi 3, hasilnya 0,285. Untuk C3 juga kita samakan, 0,198 ditambah 0,076 ditambah 0,138 dibagi 3. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, maka kita peroleh tabel seperti ini, eigenvektor, hasil eigenvektornya. Nah, jadi artinya berdasarkan metode AHP, kriteria yang paling penting adalah C1 atau absensi karena memiliki bobot tertinggi yaitu 0,574. Langkah terakhir adalah mengukur konsistensi penilaian. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbandingan antar kriteria tidak bertentangan satu sama lain. Langkahnya, yang pertama, kalikan masing-masing total kolom awal dengan eigenvektor. 1,66 dikali 0,574 hasilnya adalah 0,953. Selanjutnya, 4,33 dikali 0,285 hasilnya adalah 1,234. Selanjutnya 7 dikali 0,142 hasilnya adalah 0,994. Lalu jumlahkan hasilnya. 0,953 ditambah 1,234 ditambah 0,994 hasilnya 3,15. Langkah selanjutnya adalah menghitung indeks konsistensi. Rumusnya adalah eigenmax min n dibagi n min 1. Jadi 3,15 min 3 dibagi 2, hasilnya adalah 0,075. Nah, nilai random index atau RI untuk n sama dengan 3 jadi adalah 0,528. Maka rasio konsistensi atau CR adalah indeks konsistensi atau CI dibagi RI. Jadi 0,075 dibagi 0,58, maka hasilnya adalah 0,13. Nah, kesimpulannya, karena nilai CR lebih dari 0,1, maka menurut kaidah AHP penilaian ini kurang konsisten dan sebaiknya diperiksa ulang. Namun, jika pada praktiknya perbedaan ini masih bisa ditoleransi dalam konteks keputusan yang tidak terlalu sensitif, maka hasil bobot tersebut masih bisa digunakan dengan catatan. Di sini kita akan melakukan studi kasus. Di sini ada dua orang guru, yaitu Bapak Rudi dan Bapak Doni. Berdasarkan data berikut, Bapak Rudi mempunyai data C1 tinggi, C2 sedang, C3 sedang. Nah, karena nilai tinggi, sedang, dan rendah sudah dikonversi ke dalam bobot berdasarkan matriks sebelumnya, maka total bobot untuk Bapak Rudi yaitu absensi tinggi sama dengan 0,574, prestasi 0,285, jenjang pendidikan 0,185. Lalu kita jumlahkan,
0,574 ditambah 0,285 ditambah 0,285 sama dengan 1144. Lalu untuk Bapak Doni, C1 nya itu 0,142, C2 nya 0,230, C3 nya 0,230. Jadi untuk total bobot untuk Bapak Doni kita jumlahkan 0,142 ditambah 0,230 ditambah 0,230 sama dengan 0,602. Nah, dalam sistem ini ditetapkan bahwa jika total skor bobot lebih kecil dari 1,1, maka guru tersebut dinyatakan sebagai guru terbaik. Maka hasil akhirnya Bapak Doni menjadi guru terbaik dengan total bobot 0,602. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, melalui metode AHP kita bisa melakukan penilaian guru dengan lebih objektif, transparan, dan terukur. Perbandingan kriteria yang awalnya bersifat subjektif dapat dikonversi ke dalam bentuk angka yang bisa dihitung dan dianalisis secara logis. Nah, metode ini sangat membantu pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini pihak sekolah untuk menetapkan guru terbaik berdasarkan bobot penilaian yang adil.